generate sama si program. Jadi kita perlu cek mau statik atau mau cyclic itu ngesetnya di sini. Ya. Kemudian yang lainnya ini ada defaultnya aja. Nah, ini kalau sudah kita pilih, berikutnya kita menentukan file properties-nya. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Bisa elastic section, non-yield, atau nanti kalau punya rectangular concrete, ini tiang pancang solid, kita pilih. Mau pipa baja bisa. Pipa baja. Kalau yang ini, round concrete ya. Tapi kita bisa pakai pilih sebetulnya ini, elastic section ini. Elastic section non-yielding. Non-yielding. Ini general. Yes. Ini yang di section type-nya, tipenya. Kemudian nanti kita tentukan dimensi dan properti. Nah, di sini kita bisa atur panjangnya berapa. Kemudian bentuknya apa. Bentuknya apa? Kalau board file, kita pilihnya circular without point. Nah, jadi sudah diisi di atasnya. Atasnya diameternya berapa? Misalnya 800 mm. Jadi bisa langsung di Mana tuh? Ini kalau mau dihitung Mana? Ini. otomatis tinggal klik yang di bawah ini. Nah, kemudian jangan lupa dia selalu setiap segmen itu atas dan bawah. Jadi ini adalah ini sekian. Nah, at bottomnya berapa? Kalau diakur kan sama. Ya, seperti sebagai. Copy to board. Ya, ini dimensinya. Kemudian parameter berikutnya yang dapat masukkan adalah modulus elastis. Ini biasanya dari beton. Jadi kalau konkret itu biasanya yang paling sering diambil 700 akar FC aksen ya. Jadi FC aksennya berapa MPa? Misalnya 30 kPa. Ini berarti 4700 dikalikan akar 30. Tapi ini itu kan satuannya MPa. Dikonversi kalikan 1000 ya biar dapat kPa. Jadi jangan salah itu satuannya adalah kilonewton per meter persegi kPa. Kalau FC aksen 30 itu kan 30 MPa. kPa. Ini yang dapat kalau 4700 akar 30 itu masih dalam MPa. Jadi kPa dulu baru dimasukin ke si modulusnya ini. Misalnya berapa itu? 10 juta. Nah, itu panjangnya tapi ya nah ini. Asli itu, Cok. Kita mau ini cuma setting untuk isi diakornya. Nah, itu dipakein masuk ke tanah. Nah, ini Anda harus menyiapkan dulu fondasi Anda di mana sampai mana dan data tanahnya seperti apa. Misalnya Anda punya basement, fondasi Anda startnya dari sini. Misalnya ini misalnya 4 meter. Ini Anda set misalnya 15 meter. Nah, dari data tanahnya Anda bikin pelapisan tanahnya seperti apa. Misalnya sampai 2 meter, dan sampai di sini 0, 2, 7 misalnya ini 9, dan sampai bawah sini misalnya di 20. Ini misalnya jenis tanahnya A, B, C. Nah, fondasi Anda startnya di sini. Jadi Anda harus seolah-olah nanti bikin pelapisan tanahnya yang mulainya dari sini. Kan nanti gaya
geser atau gaya lateral yang bekerja di sini kan. Jadi kepala tiang kita set di sini. Sebetulnya ada cara lain, kita tetap tanahnya di sini tapi seolah-olah kepala tiangnya di dalam itu juga bisa. Tapi yang paling gampangnya kita anggap di sini. Jadi ini tanahnya apa? Parameternya kita harus dapat sampai di sini. Ini kita masukkan parameternya apa? Jadi pelapisan tanahnya kita harus siapkan, harus mencakup semua sampai kedalaman si tiang kita. Kita harus ada sedikit lebih tanahnya. Jangan sampai kita cuma punya datanya segini, tapi tiang kita lebih panjang, 3 error, nggak mau jalan. Kita harus ada data tanahnya lebih dari. Nah, itu perlu kita cek nanti lapis tanah pertama, modul. Ini apa? Tinggal kita pilih. Ini ada banyak pilihannya. Tapi yang paling sering dipakai, kalau pasir, dia pakai sisen. Nah, kalau lempung atau silt, ini paling sering Without Priwana. ada stiff clay, ada Stiff clay. Oh. Kalau Anda ketemu tanah lempung murah, kalau rada-rada keras, pilih stiff clay. Kemudian yang paling umum dipakai. Nah, ini nanti menentukan parameter apa yang Anda harus masukkan. Misalnya stiff clay without memasukkannya ini kan Anda harus memasukkan kedalaman sampai bawah. Nah, di sini ini dianggap sebagai 0. Jadi misalnya 0 sampai dikurangi 2, 0 sampai 7 misalnya. Itu adalah yang harus masuk. Nah, Di mana? tuh Anda perlu menentukan unit weight 5%. Kemudian cohesion, C-nya atau SU-nya. Satu lagi adalah T50, strain 50. Strain faktornya. K-nya, modulus subgrade reaction adalah horizontal. Nah, ini parameter ini Anda harus cari dari data tanah yang ada. Nah, ini ada tabel-tabelnya, ada perkiraannya untuk melakukan nilai-nilai. Ya. Kalau nanti yang misalnya lapis keduanya pasir, ya nanti Anda pilihnya yang pasir. Anda pilih jenis tanahnya, misalnya ini sudah diisi ya 0 sampai 7. Yang kita masukkan misalnya ini itu juga sama. Jadi kalau sama ya dilakukan sama. Misalnya ini 7, kohesinya misalnya 40, 50-nya 0,5 misalnya, K-nya misalnya 5. Kaknya berapa? 50.000. Misalnya ya, ini terserah sih, nanti kita harus menentukan. Terus itunya 7 itu sama. Nah, sudah di kemudian bahkan yang bawahnya ini namanya yang simulasinya gamma S, P, dan K. Modulus subgrade-nya itu sama. Nanti Anda masukkan angka misalnya berapa
Nah, ini misalnya misalnya cuma contoh buat ini. Nah, misalnya lapisan tanahnya seperti ini. Kalau lapisan tanahnya sudah, kita bisa lihat sih. Tadi panjang tiangnya sudah 15, something. Misalnya 18. Itu di mana tadi? Ya, ini Wah, mantap. pakai yang ini. Hmm. Itu melihat kondisi tiang Anda terhadap lapisan tanah yang sudah Anda. Hah? Ada dong. Hanya 9 atau berapa? Ya, dari itu. Ya. Bukan yang sebelah kirinya. Ya, ini. Nah, wah, itu belum. Ya ini cuma untuk ngecek doang. Nah, kalau properti tiangnya sudah Anda input, properti dan pelapisan tanahnya sudah input, kemudian langkah berikutnya nih ngikutin aja dari kiri ke kanan juga. Yang kedua kita menentukan ya. Nah, ini bagian penting untuk menentukan kondisi kepala tiangnya. Untuk menentukan kondisi Nah, jadi kepala tiang. Waduh. Masih ingat dulu ada kondisi kepala tiang free head dan fixed head. Kalau free head itu secara praktek biasanya ya, itu kalau tiang panjang, kemudian antara tiang dengan pile cap hanya pakai satu pin, pakai pin gitu aja, pakai satu tulangan doang begitu, pakai satu, itu adalah sambungan yang free head. Jadi intinya waktu nanti kejadian beban gempa, itu dia kepala tiangnya bisa bergerak. Karena dia cuma yang mengikat dia dengan pile cap itu hanya satu tulangan di tengah aja, tulangnya gede gitu. Jadi tulangan itu didesain untuk bisa menyalurkan gaya geser. Soalnya kalau nggak bisa nanti patah. Tapi kalau hanya satu, artinya begitu pile cap-nya bergerak, kepala tiangnya juga ikut bergerak. Dia bisa seperti ini. Nah, kalau bisa bergerak, artinya momennya 0. Tapi terjadi defleksi. Nah, itu kalau sambungannya dibuat free head. Tapi kalau Anda punya bore pile kan tulangannya banyak tuh. Itu kalau semua tulangannya dicor menyatu dengan pile cap, itu kan jadi kayak menyatu. Itu artinya dia menjadi sambungannya fixed head. Menyatu dengan pile cap. Jadi kalau pile cap-nya jalan, kena gaya lateral, kepala tiangnya juga yang nempel si pile cap ikut jalan. Tapi di bawahnya baru dia. Jadi kalau sambungannya fixed head, yang umum dipakai ini sih. Fixed head.
tiang pancang pun biasanya juga kan pakai strand ya. Strand, tahu strand nggak? Baja yang dibuat di pre-stress itu namanya strand. Itu rada lentur. Dia biasanya kalau yang tiang pancang itu pakai pre-stress, itu pakai strand. Nah, di tengah bentuknya. Nah, tapi dia menambahkan ada mild steel di tempat sudutnya biasanya. Mild steel itu tulangan biasa. Nah, ini gunanya sebetulnya nanti untuk dicor menyatu dengan pelek. Jadi biasanya kalau tiang pancang sambungannya fixed itu nanti sebagian ini waktu kepala tiangnya sudah masuk ke tanah, ini dipotong. Tapi ininya dibiarkan tulangan. Mild steel-nya biarkan keluar, si strand-nya juga dibiarkan keluar. Nah, nanti dikasih tulangan. Taibin, sengkang. Stirap. Pak sengkang. Nah, ini nanti yang dicor menyatu dengan. Nah, kalau ini yang terjadi jelas sambungannya. Kalau yang tadi saya bilang free head, itu dia hanya begini. Ini tiang pancang, ini peleknya. Biasanya orang dibor dikasih satu tulangan besar. Ini kemudian di fill. Hanya satu tulang. Nah, ini sambungan ini disebut free head. Ini jarang dipakai, tapi orang California, orang Amerika itu sering pakai model begini, karena di sana itu sering gempa. Nah, kalau sering gempa, dianya sering gerak-gerak. Ini kalau sambungan tipe begini, dia momen di kepalanya 0, karena dia bisa bergerak bebas kan, seolah-olah bebas bisa bergerak. Dia momennya 0, makanya dia lebih tahan, lebih durable dalam jangka panjang. Itu diklaim seperti itu. Tapi kalau di kita jarang, kita umumnya semuanya buat fix. Bore pile apalagi, kalau bore pile tulangannya sudah pasti keluar semua ke atas, dicor menyatu, nanti dicor sama pile cap, pasti jadi satu set. Nah, kalau fix set, momen di kepala tiangnya yang besar, pasti besar, karena dia fix di sini. Nah, kalau free head, ingat ya, momennya 0, tapi ada putaran sudutnya enggak. Kalau fixed, dia momennya ada, tapi putaran sudut di koneksinya ini selalu 0. Nah, dia ngikut. Nah, prinsip itu yang dipakai untuk menentukan ini di sini. Nah, lihat, ini adalah pile head loadings dan optionnya. Ini hubungan antara si tiang kita dengan pile cap-nya itu kita pilih dari yang di atas. Itu ada beberapa pilihan. Nah, yang pilihan kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya nggak bisa ngedein ini lagi soalnya. Nah, kalau yang pilihan pertama itu, yang ini, itu lihat ada 1 dan 2. Itu adalah ini, 1 dan 2. Nah, kita mau masukin apa? Yang di kolom 1 ini kita masukin shear-nya, gayanya. Yang di kolom keduanya kita masukin momen. Nah, ini bisa. Satu shear. Pilihan yang kedua, kita masukkan shear dengan slope putaran sudutnya. Kemudian ada juga pilihan berikutnya, ini kita masukin gaya gesernya dan rotational stiffness. Ini jarang dipakai. Rotational stiffness itu kekakuan kurvasinya. Ini sih jarang dipakai. Tapi kalau punya ya boleh. Nah, ini yang berikutnya
kita masukkan displacement dengan momen. Rational Steve jarang dipakai. Jadi displacementnya mau dimasukin berapa bisa, momennya berapa bisa. Yang terakhir, pilihan yang terakhir adalah displacement dengan slope. Nah, kalau kita kan tadi yang sering kalau mau freehand, artinya kita masukkan gaya geser. Menarik. Yang kelima. Jadi kita pilih. Nah, kita pilih yang coba kalau freehand ya. Kita pilih. Jadi kalau satu kita memasukkan shear, dua kita masukkan. Momennya selalu 0. Karena dia freehand. Gaya gesernya kita masukin di sini. Nah, gaya gesernya adalah beban gempa yang terjadi di setiap tiang. Biasanya itu beban gempa yang terjadi di setiap tiang. Jadi orang struktur biasanya kan menganalisis tuh strukturnya kalau kena gempa, dia keluar dan nanti di bagian bawahnya itu keluar yang namanya base. Jadi akibat si goyangan bangunan khususnya dan akibat beban gempa yang dimasukin, dia keluar yang namanya base. Itu gaya geser yang ada di dasar. Itu dibagi rata dengan jumlah fondasi kita, jumlah tiang. Nah, itu adalah beban lateral yang bekerja pada setiap. Nah, itu kita masukkan. Jadi ini shear-nya, kondisi keduanya momen adalah 0. Itu artinya kita memodelkan tiang kita adalah freehand. Kemudian nanti dia menerima beban lateral sebesar yang kita masukkan. Kalau yang fixed, kita tahu kalau fixed dia putaran sudutnya 0. Jadi kita pilih yang kedua. Yang shear dengan slope putaran sudut. Putaran sudutnya 0 karena dia fixed. Shear-nya berapa? Ya yang tadi sama. Gaya geser gempa dibagi 2. Nah, yang umum dipakai sebetulnya ini. Nah, ini saya kita masukkan. Saya satu kepala tiang karena 20 ton, 200 kilo-ton. Masukkan ini. Ini bisa compute ya, flexibilitas. Nah, jadi kita memilih yang pilihan shear dengan slope, kemudian slope-nya kita set ke 0, kita sudah memodelkan dia sebagai fixed. Oke. Nah, kalau ini sudah, ini nggak cuma satu ya, Anda bisa bikin beberapa. Kalau mau sekaligus ngerem bisa tinggal ditambahkan echo, nah, Anda bisa pilih yang lain. Misalnya Anda mau ngecek kalau fixed gimana, kalau freehand gimana, ya tinggal main-main di sini. Itu bisa macam-macam. Atau mau beberapa beban lateral juga bisa. Misalnya saya mau ngecek 200 sama 300. Kalau nggak ada run analisisnya, Pak? Nggak ada run analisis. Iya, sebelah komputer. Compute top. Iya. Mana ada matrasnya di mana? Iya. Kurang panjang kali. Kurang panjang, nggak bisa. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mestinya nggak. Nanti bisa tinggal langsung dulu. Ini tidak versi. Oh ya. Nah, misalnya ini sudah dimasukin semua. Ini sebetulnya nanti ada beberapa hal lagi. Kita bisa langsung run analisis. Simpen dulu. Coba sih. Ada yang bacakan? Nah, udah. Ya. Ah, ini bisa. Nah, ini sudah. Nanti beda dikit. Mirip sih. Ini dari sini nanti Anda bisa memilih. Kayak gue 300.
Pak saya ambil misalnya Demonstration. ya sama 300 ya seluruh konversi Oh, ini asli. BFJ kan apa ini? Nah ini di sini kalau Anda sudah analisisnya berhasil, itu ada banyak yang bisa Anda lihat. Ini lateral deflection. Wow. Ini adalah momen. Ini adalah gaya gesernya. Ini adalah tanah-tanahnya. Ini tiga-tiganya. Ini yang sering dipakai defleksi. Ya, geser. Nih, else. Ini kelas dulu berarti. Terus saja. Kalau Anda itu sudah pasti nanti di kepala tiangnya keluar bending moment. Anda bisa cross check salah atau enggak. Gitu. Kalau Anda maunya free head, tetapi di kepala tiangnya keluar moment, modelnya pasti ini semua. Kalau yang free head, yang ini. momennya di kepala tiang pasti nol. Free head. Free head. Nah, tujuan dari L-file ya dapat 3 hal ini. Dapat defleksi lateral sepanjang tiang, dapat momen sepanjang tiang, dapat geser sepanjang tiang. Nah, nanti Anda mulai ngecek secara defleksi masuk enggak? Izinkan enggak? Nah, itu dia. Gitu. Kalau sudah masuk, yang kedua, momennya bisa ditahan oleh file Anda atau enggak? Jadi kalau untuk tiang panjang, umumnya kita kalau sudah dapat momen, kita bandingkan dengan kalau tiang panjang kan kita pesen. Nah, dia punya tabelnya, dia punya kapasitas momennya berapa, tergantung dari strand yang dipakai. Nah, itu dibandingkan momen kita dikalikan dengan suatu faktor, kan kalau penurunan pakai LRFC. Jadi Anda kalikan suatu faktor biasanya sekitar 1,4 volt. Itu nanti momen maksimumnya masih bisa ditahan oleh tiang atau enggak. Kalau panjang gitu. Kalau bore pile, momen ini Anda kalikan dengan pengalian untuk LRFD misalnya 1,4, dapat momen baru, itu Anda pakai untuk mendesain ulangannya perlu berapa. Biasanya orang pakai PCA call ya. Oh, betul, Pak. Yang kan software itu untuk menghitung kebutuhannya perlu berapa. Anda pilih diameternya berapa, perlu jumlahnya berapa. Nah, nanti supaya masuk di apa? P terhadap momennya ya, itu namanya grafik. Jadi nggak boleh keluar dari situ kan. Itu untuk mendesain kalau momennya sekian, Anda kasih PMM. Nah, ini kalau momennya seperti ini, kalau ini misalnya bore pile, Anda cuma perlu mendesain habis-habisan ya, cuma sampai kedalaman mungkin sekitar 7 atau 8 meter yang di sini lah. Di bawahnya hampir nggak ada kan, Anda bisa pakai tulangan minimum. Nah, itu enaknya kalau bore pile, Anda bisa atur. Gitu. Nah, ini gunanya. Shear-nya Anda cek terhadap mutu beton sama penampangannya. Masuk nggak? Kalau nggak masuk, artinya mutu betonnya Anda harus tambah, harus ngerti. Nah, tujuan akhirnya di situ. Jadi si L-file ini membantu kita untuk melakukan analisis tiang yang menerima beban. Nah, itu juga PY curve-nya sebetulnya kita bisa keluarkan kalau mau. PY curve yang dipakai. Jadi si program ini
PL file ini dia dari parameter-parameter tanah yang kita masukkan, dia membuat PY curve yang dia pakai untuk menghitung. Gimana tuh? Nah ini ada di outputnya, ini ada generate PY curve. Ini kalau Anda klik, nanti dia akan keluar di outputnya, Anda akan bisa dapat PY curve bentuknya yang dipakai. Tapi ya nggak ada hubungannya sih. Ya percaya mungkin. Cuma kalau Anda pengen tahu bentuknya seperti apa, dia akan PY curve itu yang dipakai untuk menghitung yang seperti ini. Nah, dengan dasarnya perhitungan kapasitas lateralnya dia pakai PY. Itu akan Coba Pak ya. Coba. sementara kok Coba. Di mana? yang hidupnya lagi. Oh, Pak. Setelah quiz. Wis ya. Boleh, Pak. Boleh Pak. Ini. Quiz. Kalau ada, nah, Tapi kalau tanah ini nggak ada kayak aturan-aturannya gitu, Pak, yang harus diikutin. dari tanah kita hanya menentukan. Nah, kita